dari tangan semua lawan yang membenci kita. Tekma kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjiannya yang kudus. Leluhur kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Aku akan disebut Dialah yang maha tinggi, sebab Engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya, menanamkan pengertian akan tanda umatnya berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, yang meringkuk dalam kegelapan maut dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Kita siapkan puji syukur nomor 335. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami adalah, di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Di jalan Kau datanglah Yesus, dua muridnya tak mengenalnya. Yesus membuka percakapannya, daya ilahinya berbunyi. Datanglah ya Tuhan, hadir di ruang ini. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Marilah hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita berada dalam situasi suasana Paskah. Paskah adalah perubahan. Tuhan bangkit dari kematian, dan itu adalah perubahan. Artinya dengan Tuhan bangkit, kita berada dalam suatu situasi baru, keadaan baru, dan status baru sebagai anak-anak Allah yang dimeterikan kepada kita lewat pembaptisan. Situasi atau keadaan baru ini adalah rahmat anugerah Tuhan. Namun rahmat atau situasi ini tidak selalu bisa hadir atau dirasakan atau dialami secara otomatis. Kalau menurut bacaan yang kita dengarkan hari ini, perlu ada juga sebuah langkah-langkah untuk semakin mantap dalam hidup Paskah itu. Pertama, bahwa kalau orang percaya bahwa dia sudah mengalami rahmat Tuhan, mestinya bersuka cita, bergembira, dan jangan terlalu banyak murung-murung seperti para murid yang lari ke Emmaus itu. Karena murung, mereka tidak merasakan Tuhan. Yang kedua, bahwa orang terus harus belajar, berupaya untuk mengenali hal itu, mengenali hal-hal Paskah. Artinya bagaimana Tuhan hadir, bagaimana kita ketemu Tuhan dan sebagainya. Terus berupaya mengalami itu dengan membaca kitab suci, mendengarkan kitab suci, mendengarkan firman Tuhan. Tanpa itu rupanya pengertian dan pengalaman ke arah sana itu bisa menjadi kabur atau menjadi sangat dangkal. Karena itu saudara-saudari, Paskah sudah ada, kita sudah dibebaskan, kita sudah dalam suasana situasi baru sebagai anak-anak Allah. Namun status sebagai putra-putri Allah yang telah dibaptis itu tidak terjadi instan satu kali untuk selamanya, tetapi perlu ada upaya untuk semakin nampak dan semakin tampil sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan. Saudara-saudari, kita menyadari bahwa kita memiliki banyak kesalahan, kekurangan dalam banyak hal, maka mari kita terlebih dahulu mohon ampun atas semua kelemahan kita supaya layak dan pantas merayakan perayaan penyelamatan ini.
Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudara, dalam perayaan ini mari kita juga berdoa untuk intensi mohon kemurahan dan belas kasih Allah untuk jiwa Bapak Yohanes Elamuri yang genap 1 tahun 1 bulan meninggal atau berpulang kepada Tuhan pada hari ini. Kita juga ingat dan doakan siapa saja dari tengah-tengah kita yang telah berpulang, semoga mereka boleh masuk dalam kebangkitan Kristus bersama Kristus dan mengalami kehidupan dan kemuliaan abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita kami dan sumber pembaharuan. Setiap tahun Engkau menggembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus. Kami telah Kau-anugerahi daya hidup baru berkat kebangkitan Yesus Putra-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami ikut ambil bagian dalam karya penciptaan dunia baru ini seturut semangat hidup Kristus. Dan semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju kepada kebahagiaan sejati dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat
serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Orang-orang yang mencari Tuhan. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Yesus, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, apa yang kita dengarkan dari bacaan tadi adalah kisah atau peristiwa sesudah kebangkitan. Ketika Yesus sudah wafat dan bangkit, mereka belum ketemu Yesus dan 2 orang murid itu pulang kampung karena mereka merasa semua sudah berubah, tidak ada lagi Yesus. Namun saudara-saudari, Yesus bangkit itu menyertai murid-murid. Di tengah perjalanan pulang, Yesus itu hadir dan berjalan bersama mereka. Tapi dalam bacaan ini dijelaskan bahwa paling tidak ada 2 hal yang membuat para murid itu tidak mengalami, tidak bisa melihat dan tidak merasakan Tuhan yang bangkit. Yang pertama yaitu bahwa mereka muram, sedih, tidak bersuka cita. Nanti ketika Yesus datang lalu mencoba menjelaskan kepada mereka
tentang apa yang telah tertulis yang dikatakan para nabi untuk menghilangkan kemurahan mereka. Ketika Yesus datang baru muramnya berhenti. Tapi itu pun belum mengenal Yesus. Jadi ternyata muram itu bukan berarti di sini barangkali sama dengan kurang percaya, sehingga ragu. Muram itu menjadi hambatan untuk mengalami Tuhan yang bangkit. Yang kedua, ternyata sesudah Yesus bangkit, mereka itu jangan lupa akan peristiwa-peristiwa yang dulu, tindakan, perbuatan yang ditulis para nabi tentang Tuhan dan juga tentang orang-orang lain, yaitu kitab suci. Jadi Yesus justru mengajak mereka untuk melihat, memahami kitab suci. Apa terjadi dalam kitab suci? Baru mereka mulai paham, oh ternyata Tuhan yang bangkit itu memang menderita. Dan puncak kebangkitan itu baru sungguh-sungguh lagi dialami oleh kedua murid itu ketika mereka duduk bersama untuk memecahkan roti, makan malam dan memecahkan roti. Disitulah ketika Yesus mulai memecahkan roti, baru terbuka mata mereka bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Nah, saudara-saudari, ini adalah pengalaman. Nah, bagi kita juga saya kira berlaku hal ini. Kita percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus, dan lewat peristiwa kebangkitan ini, perubahan ini, kita itu dibaptis, diberikan status baru, materi baru sebagai orang-orang yang beriman, menjadi anak-anak Allah. Tapi sebagai anak-anak Allah, sepertinya kita juga harus menyikapi apa yang terjadi pada para murid tadi. Marilah kita juga bersuka cita dengan yakin dan percaya bahwa kita menjadi anak Allah, mendapat status baru, lalu kita bersuka cita, bukan muram. Lalu kedua, tidak sesudah mengalami status baru dan menjadi orang beriman, tidak serta-merta diam-diam saja atau masa bodoh. Terus-menerus harus memperkaya pemahaman dan pengertian itu dengan sering-sering mendengarkan sabda, membaca kitab suci dan merenungkannya. Ini caranya untuk semakin mengenal Tuhan yang bangkit. Lalu ketiga ialah bahwa ternyata juga di dalam perayaan bersama simbolis itu, di dalam memecahkan roti Ekaristi, di situ pengalaman Tuhan yang bangkit juga menjadi nyata bagi orang yang percaya. Karena Tuhan menghadirkan dirinya di sana secara sakramental, tapi itu nyata sungguh sebagai kehadiran Tuhan. Nah, saudara-saudari, sesudah mengalami Paskah, kita itu harus memperteguh iman kita akan hal-hal seperti ini. Dan mudah-mudahan ke depan, hari-hari mendatang, kita juga semakin tampil sebagai orang-orang yang berada dalam situasi Paskah, suasana Paskah, memiliki semangat baru, kekuatan baru, memiliki juga cara hidup baru, pola pikir baru, cara kerja baru, dan juga iman yang semakin baru. Kita berdoa untuk itu, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini.
Inilah hasil dari bumi dan dari usaha kami manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, berkatilah roti dan anggur ini, dan jadikanlah lambang kedatangan serta kehadiran-Mu dalam diri Yesus sebagai rezeki kehidupan kami dalam perjalanan kehidupan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa dimanapun kami senantiasa memuji Dikau. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini telah bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh muka bumi kami umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau
Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi. Sempurnakanlah kami umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, semua uskup serta para imam, diakon, para pelayan sabda, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Ingatlah juga akan hamba-Mu, Bapak Yohanes Elamuri, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 1 tahun 1 bulan yang lalu. Anugerahkanlah kepadanya bersama semua saudara-saudara lain yang telah Engkau panggil kegembiraan, kehidupan dan keselamatan abadi di dalam kerajaan-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari segala noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudara terkasih, inilah Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita yang telah bangkit jaya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Murid-murid mengenal Yesus kembali ketika ia membagi-bagikan roti. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pembaharuan, kami telah menyambut tubuh dan darah putramu yang terkasih. Engkau telah berkenan mendampingi kami dalam mencari kedamaian. Kuatkanlah kami berkat sabda dan ekaristimu, agar kami mampu mengenali kehadiran putramu yang mengobarkan hati kami dan menuntun kami juga menuju kepada sukacita abadi. Dan semoga kami kau lepaskan dari cara hidup manusia lama, dan kau jadikan kami manusia baru dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi, dibimbing, diteguhkan, serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita pagi hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Puji syukur nomor 526. Haleluya, Kristus Jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dariku, haru dosa hilang. Haleluya, haleluya, Kristus Jaya, haleluya.
P1.
cek tes cek. Cek 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 1 2 cek cek tes 1 2 cek tes. Cek. Kecil sekali.
Tes, tes, satu. Tes, satu. Tes, satu. 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 Tes, satu. Satu. Tes. Tes. Tes, tes. Tes, satu. Satu. Tes. Satu. Tes, tes. Tes. Rafael kasih. Tes, tes. 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 Kangen aku dengan dirimu. Tes, tes. 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 kasih biasa mau beda kasih pasti lemah-lemah yang iya enggak ada kan pemainnya Cik. Ada pemainnya ada pemainnya oh dia ada. Tunggu, tanya dulu kita punya organisasi.
Kita bagaimana kan kita lewat telepon terus, kalau kita lihat langsung enak. Iya. Iya, di mixer juga terlalu lama. Iya. Di mixer terlalu lama juga tidak bisa, kan panas.
tes 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 Dua ya? Tiga boleh. tes 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 1 2 tes tes ini tes 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 ini agak kecil nah ini agak kecil tes Dites dulu aja Pak, ini ya. Suaranya dari Cek satu. Cek, cek, Cek satu. cek. Satu tes mic. Cek. Cek satu. Cek. Cek.
kecil dulu atau kecil besar saja. Yang pertama ini tuh, itu kan. Nyanyi mau nyanyi. Iya ya.
namanya itu juga gimana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, khususnya seluruh keluarga, selamat siang dan selamat datang di Gereja Katedral. Mari kita berdiri, kita menyambut pengantin yang akan memasuki gereja. Oke. Mantap. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white today. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white today. You look so beautiful in white today. Mempelai berdua dan saudara-saudara sekalian, selamat datang di Gereja Katedral Makassar. Semoga rahmat, damai sejahtera dan kasih Allah berlimpah-limpah atas kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Pastor yang kami hormati, kami selaku orang tua Jeki Tansil dan Stefani Piki Andris menyerahkan putra-putri kami ke hadapan Bapak Pastor untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon Pastor berkenan meresmikan dan meneguhkan mereka menurut hukum Gereja Katolik, serta memohonkan berkat bagi mereka berdua. Terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada gereja
untuk meresmikan dan meneguhkan pernikahan Jeki Tamsil dan Stefani Vicky Andris menurut hukum Gereja Katolik. Dengan ini atas nama gereja saya menerima permohonan para orang tua, bapak dan ibu. Selanjutnya mempelai akan diperciki dengan air suci sebagai pengenangan akan pembaptisan yang telah mereka terima. Semoga dengan air suci ini saudara dilindungi, diberkati oleh Tuhan Yesus, diterangi dengan sinarnya, dituntun dalam kasihnya dan disucikan dalam Roh Kudus agar berkenan di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara terkasih, khususnya keluarga dan sahabat kedua mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan di Gereja Katedral Makassar bersama kedua mempelai Jeki Tamsil dan Stefani Vicky Andris yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka, namun juga kepada kita semua. Marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Dan perlu diketahui bersama-sama bahwa perkawinan yang akan berlangsung pada siang hari ini antara Jeki Tamsil dan Stefani Vicky Andris dalam Gereja Katolik disebut sebagai perkawinan beda agama. Kami juga memohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk dan kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu
untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam diri kita. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Disilahkan duduk. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan pada siang hari ini merupakan bagian dari penegasan Yesus tentang perkawinan yang dikehendaki Tuhan dalam Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Kalau kita sempat membaca perikop ini, kita akan menemukan pada ayat 12 dikatakan begini. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ya. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikian Yesus memberi penegasan untuk mengajak kita semakin menyadari bahwa hidup ini penuh dengan misteri. Hidup ini penuh dengan tanda tanya. Tidak bisa dihadapi dengan kalkulasi, dengan menggunakan hanya logika yang sangat terbatas oleh kemampuan akal budi kita. Dalam rangka berbicara tentang perkawinan, Yesus menegaskan atau mengajak kita untuk melihat fakta
bahwa tidak semua orang yang lahir di dunia ini terpanggil untuk menikah. Atau bahasa sedikit dipertegas, tidak semua orang yang lahir di dunia ini dilahirkan untuk menikah. Ya. Kalau kita sedikit mempertegas ayat 12 tadi, Yesus mengatakan bahwa ada 3 fakta yang kita lihat dalam dunia ini tentang orang yang tidak menikah. Ada orang tidak menikah karena dikatakan lahir demikian dari rahim ibunya. Lahir demikian dari rahim ibunya. Nah, siapa yang dimaksud? Yesus. Ya. Mungkin yang dimaksud Yesus ini mungkin ya, mereka yang disebut kaum LGBT. Mungkin. Ya. Yang kedua, ada orang tidak menikah karena dibuat demikian oleh orang lain. Dibuat demikian. Berarti ini mungkin lebih menjurus kepada laki-laki. Dulu banyak orang yang dikebiri. Ya. Karena alasan-alasan tertentu. Nah, sekarang juga kita sering mendengar ya, bahwa ada orang yang sebaiknya dikebiri. Ya, sebaiknya dikebiri karena menjadi sumber malapetaka dalam masyarakat. Dan yang ketiga dikatakan ada orang tidak menikah karena kemauannya, karena pilihan-pilihan hidup, ya. Dan tentu yang dimaksud tidak hanya para pastor ya, para suster, ya. Di Jakarta itu rupanya ada komunitas, kalau saya tidak salah namanya Putri-Putri Sion, ya, komunitas wanita-wanita yang punya karir, yang memilih untuk berkarir daripada menikah. Ya. Jadi hidup ini penuh dengan pilihan. Jadi kita tidak bisa hitam putih mengatakan bahwa orang yang lahir di dunia ini dilahirkan untuk menikah. Ya. Apalagi kalau mengatakan bahwa yang tidak menikah itu berdosa. Wah, ini terlalu menghakimi ya, terlalu menghakimi ya. Jadi Yesus mengajak kita untuk melihat fakta, lalu kita mengambil hikmah, ya, hikmah dari fakta itu dalam rangka semakin memahami tentang perkawinan. Nah, maka saudara-saudara, kalau ternyata bahwa perkawinan itu hanya pilihan saja, salah satu pilihan hidup, ya, maka kiranya kita dapat sampai pada suatu pemahaman yang lebih dalam lagi. Ya. Mengapa tidak semua orang menikah? Mengapa? Dan mengapa ya ada yang, kalau kita hitam putih, ada yang menikah dan ada yang tidak menikah? Saya hanya ingin menggunakan satu kata untuk menambahkan bahwa hidup ini tidak hanya pilihan, tapi hidup ini adalah panggilan. Panggilan. Bahwa orang yang menikah adalah orang yang terpanggil untuk menikah. Karena ketika orang mau menikah kan membutuhkan waktu. Ya, bagaimana Jeki ya? Dengan Stefani ya. Kalian menikah ya bukan karena baru ketemu kemarin ya. Iya toh?
Menikah membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Ya, Gereja Katolik mengatakan untuk dapat menikah, seseorang terlebih dahulu menjalani masa pacaran minimal 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan. Supaya apa? Ya, ini sedikit bahasa-bahasa pasar, supaya kita jangan menangkap kucing di dalam karung, ya kan? Bahasa pasar ya, menangkap kucing di dalam karung. Bahwa betapa penting kita saling mengenal satu sama lain. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan dua istilah yang saya ingin gunakan, bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar pilihan hidup, tetapi panggilan hidup. Ya, bahwa Tuhan menghendaki setiap orang menikah, ya, yang terpanggil menikah dengan seseorang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan nanti akan ditegaskan ya oleh kedua pengantin dalam pengucapan janji. Dan sesudah itu pastor akan mengatakan, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dan bacaan pertama tadi yang diambil dari kitab Kejadian, ya, pasal 2 ayat 18 sampai 24, ya, menegaskan bahwa perkawinan itu hanya berlangsung antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Ya, seorang laki-laki dan seorang wanita. Kata seorang itu mengandung dua pengertian. Ya, kalau saya tanya Jeki, apakah kau seorang laki-laki? Ya, seorang laki-laki. Kalau kau seorang laki-laki, ayo kita berkelahi di halaman gereja katedral. Ya tak? Seorang mau mengatakan sungguh-sungguh laki-laki. Lalu yang seorang, yang satu, hitungan matematis, bahwa seorang itu dalam pengertian umum adalah satu. Jadi seorang mempunyai dua pengertian, satu dan sungguh-sungguh. Ya, bahwa perkawinan yang dikehendaki Tuhan berlangsung antara seorang laki-laki dan seorang wanita, satu laki-laki yang sungguh-sungguh laki-laki dan satu perempuan yang sungguh-sungguh perempuan. Itu yang dikehendaki Tuhan dan selalu ditegaskan di dalam gereja. Ya, maka gereja, khususnya gereja Katolik, tidak akan pernah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Tidak akan pernah menikahkan seorang wanita dan seorang wanita. Ya, sekalipun ya orang mengatakan dunia ini makin edan ya. Dunia ini makin edan karena makin banyak hal yang tidak dimengerti. Ya, terjadi di mana-mana, ya. Sekarang kan orang ya berani tampil ya. Ada laki-laki suka sama laki-laki, ada perempuan suka sama perempuan. Ya, itu kenyataan yang kita lihat dalam masyarakat. Tetapi kalau ada seorang laki-laki dan seorang wanita datang ke gereja untuk diberkati, pintu gereja tertutup. Karena dikatakan perkawinan yang dikehendaki Tuhan harus sesuai dengan hukum kodrat. Dan hukum kodrat itu mengatakan perkawinan yang terbuka pada keturunan. Terbuka kepada munculnya manusia baru. Ya, sekalipun tidak semua pasangan yang menikah mempunyai anak, tapi dikatakan terbuka pada keturunan. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tentu tidak perlu lama-lama dalam renungan ini. Saya hanya mau mengajak Jeki dan Stefania untuk semakin menyadari bahwa Anda berdua terpanggil ya.
Tidak hanya terpilih, tapi terpanggil untuk menikah satu sama lain. Dan sebagai orang yang beriman, orang yang terpilih dan terpanggil, ya, itu kita yakini karena Tuhan menghendaki. Dan untuk itulah kita datang di gereja pada siang hari ini, ya. Ya, kita datang ke gereja sebetulnya tidak hanya untuk menyaksikan perkawinan Jeki dan Stefani, tapi untuk bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh kembali menyaksikan karya cinta Tuhan yang selalu indah dan mengagumkan, sebagaimana yang dirasakan dan dialami oleh kedua pengantin yang berbahagia, Jeki dan Stefani. Maka mari kita lanjutkan perayaan ini. Kita berdoa semoga kedua anak kita, saudara kita, semakin boleh berbahagia dalam menjalani hidup bersama dalam perkawinan. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebelum kedua pengantin mengucapkan janji perkawinan, saya persilakan Anda berlutut sejenak, berdoa dalam hati dengan iringan lagu. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Menjadi satu di dalam nama-Mu, Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang
Kedua mempelai saya undang untuk berdiri dan mohon kedua saksi yang telah disepakati untuk berdiri di sebelah kiri dan di sebelah kanan kedua mempelai. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian telah datang kemari untuk menerima pemberkatan di hadapan Allah. Kristus memberkati agar kalian dengan setia menjadi suami istri yang bertanggung jawab. Maka silahkan kalian menyatakan maksud kalian dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi serta umat yang hadir di sini. Pastor yang terhormat, sesuai dengan petunjuk Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Maka sekarang kami mohon kesediaan pastor meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara perayaan Gereja Katolik. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut tata cara perayaan Gereja Katolik? Kami sebagai saksi, setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Dari sebab itu kami mendukung permohonan dari kedua mempelai. Selanjutnya saya mohon kedua mempelai menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Saudara Jeki Tansil dan Stefani Vicky Andris, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian berhadapan dan saling berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Pertama-tama saya persilahkan mempelai laki-laki saudara Jeki Tansil. Saya Jeki Tansil memilih engkau Stefani Vicky Andris sebagai istri saya. Saya berjanji selalu setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi engkau, mau menghormati di sepanjang hidup saya. Selanjutnya mempelai wanita Stefani Vicky Andris. Saya Stefani Vicky Andris memilih engkau Jeki Tansil sebagai suami saya. Saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Selanjutnya kedua pengantin akan saling menerimakan cincin sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Terlebih dahulu mari kita memohonkan berkat Tuhan atas kedua cincin ini. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini, semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara Jeki Tansil, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Stefani Vicky Andris, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Stefani Vicky Andris, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Jeki Tansil, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya silakan Jeki dan Stefani berpegangan tangan dan saling memandang satu sama lain, ya. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Saudara Jeki, saya persilahkan membuka selubung istrimu. Selanjutnya silakan pegang pundaknya dan kecup dahinya. Mari kita beri tepuk tangan, ya. Ya. Setelah Anda berdua resmi menjadi suami istri, dipersilahkan tukar tempat. Para saksi dipersilahkan kembali ke tempat dan hadirin disilahkan duduk kembali. Ya. Kecuali pengantin tidak boleh duduk dulu. Selanjutnya kedua pengantin sambil bergandengan tangan akan datang menghadap orang tua. Para orang tua disilakan duduk dan anak-anak kita akan datang berlutut di hadapan kita. Mereka akan meletakkan tangannya di atas lutut orang tua dan tangan orang tua diletakkan di bahu anak kita. Boleh dicewer kalau masih mau dicewer. Tapi intinya datang minta doa dan doa restu untuk selanjutnya. Silahkan, ya. Mulai dari orang tua Jeki, ya. Di dalam doamu Kau sebut namaku, di dalam harapmu Kau sebut namaku, di dalam segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu
tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, ada lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapku kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Oh Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur. Nanti dipecahkan.
dituai bahagia. Selanjutnya, para orang tua saya undang maju ke depan. Kedua ibu saya undang berdiri di tengah dan memegang bersama keranjang yang berisi seluruh perlengkapan doa. Mari ibu berdua di sini. Ya, ibu. Dipegang bersama. Dan sebelum kita serahkan kepada anak-anak kita, terlebih dahulu mari kita mohonkan berkat Tuhan. Ya. Lepas. Ya. Ya, marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib, rosario, arca keluarga kudus, agar dapat menjadi sumber pengharapan dan penghiburan, serta selalu menjadi tanda kehadiran-Mu dan Bunda kami, Bunda Maria, di tengah keluarga yang baru ini, keluarga Jeki dan Stefani. Semoga semuanya ini senantiasa menjadi pendorong untuk selalu saling berkorban demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita serahkan kepada anak kita, dipegang bersama sambil pesan-pesannya dibacakan. Ya, diserahkan, dipegang bersama. Pesan-pesannya dibacakan. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Disilahkan kembali ke tempat. Mari kita berdiri, kita doakan kedua pengantin dan tentu diri kita dan keluarga kita lewat doa umat. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Jeki Tansil dan Stefani Vicky Andris. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Jeki Tansil dan Stefani Vicky Andris yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, yang telah memberkati mereka, jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kedua pengantin menyambut persembahan yang diantar keluarga. Ya, kalian berdua yang terima secara simbolis dan diserahkan kepada pastor.
semesta alam sebagainya roti yang kami siapkan. Inilah hasil dari bumi sambat untuk kehidupan. Terpujilah Allah. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam. Pujilah Allah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karuniamu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-Hambamu J.K. Tansil dan Stefani Vicky Andres ini, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun dengan pengantaraan Kristus bersama para malaikat dan semua orang kudus. Kami memadahkan pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Terpujilah Engkau di surga, diberkati atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur dan kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kedua, mempelai saya persilakan berlutut, dan mari kita memohonkan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur,
Sehingga dalam janji perkawinan engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal dan tidak pula oleh hukuman air bah. Pandang dengan rela hamba-hambamu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat perlindunganmu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hambamu Stefani Vicky Andris, mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Ceki Tansil senantiasa tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu yang tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perihidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling memberi salam damai dengan mengangkat tangan kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Keluarga yang beragama Katolik diberi kesempatan untuk boleh sambut.
ada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Yesus Tuhan, kasih-Mu yang terindah, Engkau satukan berdua dalam kasih cinta. Semoga Kau bimbing kami, arungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Kau, terpujilah Yesus Tuhan, kasih-Mu yang terindah, Engkau satukan berdua dalam kasih cinta. Semoga Kau bimbing kami, arungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. terpujilah Kau, terpujilah Yesus Tuhan, kasih-Mu yang terindah, Engkau
berdua dalam kasih cinta. Semoga Kau bimbing kami mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan sembah. Tuhan, terimalah janji setia kami. Marilah berdoa. Puji dan syukur kembali kami haturkan kepadamu, ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih. Oleh karena Engkau kembali memperlihatkan kepada kami karya cinta kasih-Mu yang selalu indah dan mengagumkan, sebagaimana yang boleh dialami oleh kedua pengantin yang berbahagia pada siang hari ini. Kami bersyukur pula kepadamu, ya Tuhan, karena kami telah Kau perkenankan boleh ikut mengambil bagian dalam perayaan ini, khususnya pada meja perjamuan-Mu. Semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita tutup dengan mohon berkat Tuhan, apakah ada yang perlu dikomunikasikan, disampaikan kepada kita semua? Kalau tidak ada, kita berdiri. Ada? Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan, dan sesudah itu masih ada 3 hal yang akan dilakukan oleh kedua pengantin dan tentu yang ingin berpartisipasi, yaitu yang pertama akan memohon doa restu Gereja Bunda Maria. Kemudian kedua pengantin dan saksi akan menandatangani dokumen perkawinan, masing-masing 3 kali tanda tangan, dan yang terakhir foto-foto bersama. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan kekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan ini upacara perkawinan J.K. Tansil dan Stefani Vicky Andris yang telah kita rangkaikan dengan perayaan Ekaristi sudah selesai.
marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Sambil paduan suara menyanyikan lagu Bunda Maria, silakan Stefani, mungkin ditemani Vicky, untuk memohon doa Bunda Gereja Bunda Maria. berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Iya, jangan. Iya, jangan. Belum ada apa apa.
jalan kami ya Tuhan, agar menemukan kasih suci. Ku ingin cinta yang nyata, saling percaya dan setia, abadi sepanjang masa. Seperti cinta Tuhan kepada umatnya, tak akan pernah padam selamanya. Ku coba mengetuk pintu hati, tawaran sebuah rasa cinta. Setia, cinta yang nyata, percaya dan setia, abadi sepanjang masa. Selamanya ku ingin cinta yang nyata, percaya dan setia, abadi sepanjang masa. Oke, diberitahukan kepada seluruh keluarga besar untuk menghemat waktu. Untuk menghemat waktu kita tidak akan foto keluarga besar di sini ya, minta maaf untuk menghemat waktu karena pengantin dan orang tua akan retouch, jadi cuma orang tua saja. Kita akan lepas balon di depan.
Besan, Ai. Iya lagi. Foto besan ya, foto besan. Ini mana? Komen nih. Saudara kandung dari Jeki dengan Stefani tetap tinggal ya. Untuk keluarga besar kita akan foto bersama di Upper Hills ya, setelah selesai acara resepsi. Terima kasih. Boleh keluarga besar berkumpul di luar, kita akan adakan lepas balon ya bersama-sama. Oke, tambah saudara dan pasangan. Ai tetap ada di atas. Saudara dari Jeki dan pasangannya. Ayo saudara dari Stefani. Yang mana di belakang? Baris dulu. C. Santi. Ini. Cuk, ini. Boleh Koko di atas. Iya. Di atas ini. Koko juga. Ini. Sebatas ini. Ini. Iya. Cece boleh naik sama. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan lepas balon di luar ya.